Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan Idul Fitri, yaitu sunnah-sunnah sholat Idul Fitri, agar kita lebih khusyuk di dalam menjalankan sholat Id nanti. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mandi dahulu. Diriwayatkan dari Ibnu Sabak bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai kaum muslimin, hari Jumat ini adalah satu hari yang Allah jadikan hari raya, karena hendaknya kamu mandi." Terdapat di dalam hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta, juz 1 halaman 65, nomor hadis 113. Jadi menurut hadis tersebut, hari Jumat dipandang sebagai hari raya dan kita disuruh mandi pada hari tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa mandi pada hari raya adalah lebih utama. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Terdapat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang ke-1305. Lalu bahwa Abdullah bin Umar mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum pergi ke tempat sholat Id. Terdapat di dalam hadis Malik halaman 384. Yang kedua, berpakaian dengan pakaian yang terbaik, yakni dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memakai kain buatan Yaman pada tiap-tiap hari raya. Hadis riwayat Baihaqi juz 3 halaman 280. Jadi kita juga harus memakai pakaian yang terbaik, yang bersih. Yang ketiga, makan sebelum berangkat. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi sholat hari raya Idul Fitri melainkan sesudah makan, dan tidak makan pada hari raya Idul Adha melainkan sesudah kembali dari sholat. Hadis riwayat Tirmizi juz 2 halaman 27, nomor 540. Yang keempat, mengambil dua jalan. Dari Abu Hurairah, ia berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melewati jalan saat pergi sholat hari raya, maka ketika pulang beliau mengambil jalan lain. Maksudnya dari jalan yang telah dilalui waktu pergi. Hadis Tirmizi juz 2 halaman 26, nomor hadis 539. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Id, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil jalan yang berbeda, yakni antara berangkat dan kembali. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, waktu dan tempat takbir hari raya. Dari Az-Zuhri, ia berkata, dahulu Nabi Muhammad SAW keluar untuk sholat hari raya Idul Fitri dengan takbir mulai dari rumahnya hingga tiba di tempat sholat. Ini hadis riwayat Abu Bakar An-Najat. Kemudian juga dari Ibnu Umar bahwasannya Nabi Muhammad SAW bertakbir dan bertahlil dengan suara keras ketika keluar pergi sholat hari raya Idul Fitri hingga tiba di tempat sholat. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW bersabda, hiasilah hari raya kamu dengan takbir. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam tempat lain dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk membawa keluar anak-anak perempuan yang hampir balik, perempuan-perempuan yang haid, dan anak-anak perempuan yang masih gadis pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun wanita-wanita yang haid itu, mereka tidak mendirikan sholat.
Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, waktu sholat hari raya. Telah berkata Jundab adalah Nabi Muhammad SAW, sholat hari raya Idul Fitri bersama kami di waktu matahari tingginya sekedar 2 batang tombak. Dan beliau sholat hari raya Idul Adha di waktu matahari tingginya sekedar 1 batang tombak. Terdapat di dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi menurut riwayat ini, waktu sholat hari raya Idul Adha itu lebih pagi daripada waktu sholat hari raya Idul Fitri. Karena setelah hari raya Idul Adha kan biasanya memotong hewan kurban. Yang ketujuh, sholat sebelum khutbah. Dari Ibnu Umar ia berkata, dahulu Rasulullah SAW, Hadrat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum sholat 2 hari raya sebelum khutbah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah SAW, para khalifah beliau, ya, sahabat-sahabat mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah. Yang kedelapan, hari Idul Fitri pada hari Jumat. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, telah terhimpun pada hari ini 2 hari raya dan Jum'ah. Maka barang siapa mau, cukuplah sholat ini buat dia, tidak perlu lagi sholat Jumat. Tetapi kami tetap akan mendirikan sholat Jumat, insya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita di dalam Jumat ini ya, tetap melaksanakan ya, sholat Jumat, walaupun hari raya Idul Fitri dan Idul Adha jatuh pada hari Jumat ya, itu tetap dilakukan walaupun hari raya berbarengan. Kesembilan, tidak ada sholat yang mengawali dan setelah sholat Id. Dari Sa'ad bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwasannya dahulu Nabi SAW melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri 2 rakaat. Beliau tidak sholat apapun sebelumnya maupun sesudahnya. Kemudian beliau datang bersama Bilal ke tempat para wanita. Lalu beliau menganjurkan mereka untuk bersedekah. Lalu para sahabat wanita bersedekah. Ada yang memberikan anting-antingnya dan ada pula yang memberikan kalungnya. Hadis riwayat Bukhari. Ke-10, takbir dalam sholat pada 2 hari raya. Takbir sholat pada 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan dengan ditambah 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua sebelum membaca Al-Fatihah. Hal ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, Nabi Allah SAW bersabda, takbir pada sholat Idul Fitri adalah 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Adapun bacaan sesudah kedua-duanya itu. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian dari Ammar bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bertakbir dalam sholat hari raya Idul Fitri 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua, selain takbir yang biasa di dalam sholat. Hadis riwayat Darul Qutni. Lalu yang ke-11, bacaan takbir hari raya. Bacaan takbir hari raya yang bersumber dari sahabat Umar dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Artinya adalah Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan kepunyaan Allah lah segala pujian. Di dalam Nailul Autar. Kemudian juga yang perlu juga dipahami bahwa
perlu juga diketahui. Hadis kemudian yang ke-12, larangan berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa 2 hari ini hari yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 hari ini hari yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa, yaitu hari raya Idul Fitri setelah kalian berpuasa dalam Ramadan Mubarak, dan hari raya makan yaitu daging kurban setelah kalian menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-13, menuju sholat Id dengan jalan kaki. Abdurrahman bin Sa'ad bin Ammar bin Sa'ad dari bapaknya dari kakeknya berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju sholat Id dengan berjalan. Demikian juga ketika kembali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika kita yang dekat ini ya. Ke-14, tiada seruan apapun sebelum sholat Id. Dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah al-Ansori, keduanya berkata, tidak pernah dikumandangkan azan pada sholat Idul Fitri dan tidak pula pada saat sholat Idul Adha. Kemudian setelah itu saya menanyakan hal tersebut kepadanya, maka ia pun mengabarkan kepadaku. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Jabir bin Abdullah al-Ansori bahwasanya tidak ada azan untuk sholat Idul Fitri saat imam keluar atau setelah keluarnya imam, dan tidak ada pula iqamah, tidak ada seruan, serta tidak ada pula yang lain. Tidak ada seruan azan di hari itu dan tidak pula iqamat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang ke-15, hari Jumat merupakan yang lebih utama daripada hari Id. Dari Abu Lubabah bin Abdul Munjir berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari Jumat adalah sebaik-baik dan seagung-agung hari. Di hadapan Allah Ta'ala ia lebih utama dari Idul Adha dan Idul Fitri. Pada hari itu ada 5 perkara besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, yang dapat disampaikan berkenaan dengan sunnah-sunnah sholat Id. Semoga kita dapat mengerti dan lebih khusyuk lagi menjadikan sholat Idul Fitri kita. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.